Puncak Karstens Pyramid berdiri megah di tanah Papua, menyentuh langit dengan jurang-jurang es abadi dan batuan tajam yang tak kenal ampun. Di antara barisan pegunungan yang senyap itu, sebuah video TikTok menggegerkan jagat maya. Seorang pendaki bernama Rehan yang tengah melakukan solo ekspedisi merekam sosok bayangan berdiri diam di puncak tertinggi. Tidak bergerak, tidak terlihat wajahnya, hanya diam. Video berdurasi 15 detik itu viral dalam semalam. Tagar bayangan Karstens menembus jutaan tayangan. Tapi misterinya bukan cuma karena penampakan, melainkan karena Rehan menghilang sehari setelah mengunggah video itu. Cerita ini berpusat pada Alia, seorang jurnalis dokumenter muda berani yang memutuskan untuk mendaki ke Karstens bersama tim kecilnya demi mengungkap kebenaran di balik video viral tersebut. Bersama mantan pendaki profesional bernama Guntur dan seorang pemandu lokal bernama Yesaya, mereka memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan semua dimulai dari sebuah kabut dan bayangan yang tidak pernah bergerak. Alia menatap layar laptopnya dengan alis berkerut. Ia sudah memutar video Rehan puluhan kali. Ada sesuatu yang aneh. Di detik ke-12, kamera bergerak sedikit, dan sesaat sebelum mati, ada kilatan cahaya seperti pantulan mata. Bukan dari manusia biasa. Sementara media sudah mengaitkannya dengan penampakan, atau bahkan makhluk gaib, Alia yakin ada penjelasan lain. Rehan bukan sembarang pendaki. Ia pernah menulis blog soal fenomena-fenomena tak masuk akal di Karstens. Terlalu banyak kebetulan. Di kafe kecil di Jayapura, Alia bertemu Guntur. Dahulu ia adalah legenda pendakian, hingga insiden tragis membuatnya pensiun. Guntur awalnya menolak, tapi saat Alia menunjukkan cuplikan video Rehan, ia terdiam lama. "Aku pernah melihat bayangan itu juga," katanya lirih. Di hari yang sama, Yesaya si pemandu lokal memperingatkan mereka, "Kalau kalian naik, jangan bicara soal bayangan itu di atas sana." Dia mendengar, dan dengan itu konflik pun dimulai. Pendakian ini bukan lagi sekadar perjalanan jurnalistik. Ini tentang menelusuri jejak seseorang yang hilang dan menghadapi sesuatu yang mungkin tak berasal dari dunia ini. Pendakian dimulai. Cuaca aneh. Hujan tiba-tiba, lalu terang kembali. Kabut turun tebal meski masih siang. Yesaya terlihat gelisah. "Jalur yang kita lalui bukan jalur umum," katanya. "Ini jalur yang dipakai Rehan." Guntur tidak suka. "Kenapa kita nggak pakai jalur biasa?" tanyanya. Alia bersikeras, "Karena kita mau tahu apa yang terjadi dengannya." Di ketinggian 3.500 meter, mereka menemukan pos kecil yang ditinggalkan. Di sana ada jejak tenda bekas dan coretan di dinding batu. Dia ada di antara kabut. Tulisan itu seperti diukir pakai pisau. Malam itu suara langkah-langkah terdengar di luar tenda. Guntur keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, jejak kaki kecil seperti anak-anak mengelilingi tenda mereka. "Tak ada anak di pegunungan ini," ujar Yesaya dengan wajah pucat. Perjalanan yang awalnya penuh semangat mulai berubah menjadi tekanan psikologis yang menghantui. Apapun yang menanti mereka di atas sana seolah mulai bermain dengan mereka dari jauh. Hari keempat pendakian, oksigen mulai menipis. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah perilaku Yesaya. Ia mulai bergumam sendiri di malam hari. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis. Guntur mengajak Alia bicara. "Kita harus putuskan, terus atau mundur." Namun Alia menolak. Di tangannya ada buku catatan milik Rehan yang ia temukan di pos terakhir. Di dalamnya ada peta dengan garis merah mengarah ke sebuah lokasi tak tercatat, Puncak Bayangan. Di tengah badai salju kecil, mereka lanjutkan pendakian. Tapi kabut semakin tebal. Dan malam itu, Alia bermimpi. Ia melihat Rehan berdiri di puncak. Tubuhnya membeku, matanya hitam legam. "Jangan biarkan dia keluar," katanya dalam mimpi. Keesokan harinya Yesaya menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya satu pesan tertinggal di tanah. Pintu sudah dibuka. Mereka hanya tinggal berdua, Alia dan Guntur. Wajah Guntur sudah berubah.
Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Kau tidak lihat dia waktu malam?" tanya Guntur. "Dia berdiri di dekatmu. Bayangan itu." Alia mencoba menenangkan Guntur. Tapi di dalam dirinya sendiri pun mulai tumbuh keraguan. Logika mulai kalah oleh ketegangan psikologis. Ketika malam datang lagi, suara itu kembali. Bukan hanya langkah, tapi bisikan. "Lanjutkan, kau hampir sampai." Mereka terus naik, menuju lokasi yang ditandai dalam peta Rehan. Di sana mereka menemukan altar batu, tua, dipenuhi simbol yang tidak dikenal. Di tengah altar, kamera Rehan masih utuh. Mereka menyalakan kamera, isi rekamannya mengubah segalanya. Ketika badai reda sejenak, Alia dan Guntur membuka kamera Rehan di atas altar batu. Layar memperlihatkan pemandangan pucuk es yang sama. Kabut tebal, langit kelabu, dan bukit batu yang menusuk langit. Namun tiba-tiba, pada detik ke-32, sosok bayangan muncul di pinggir frame. Tubuhnya samar, jatuhnya selaras dengan kontur batu. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke kamera. Sekilas, bayangan itu menoleh ke arah kamera, seakan menyadari sedang direkam, lalu menghilang bersamaan dengan suara gesekan lembut. Guntur menahan napas. Dia semakin berani, gumamnya, pandangannya terpaku pada layar. Alia merasakan dingin merayap ke tulang punggungnya, bukan karena suhu, melainkan kehadiran sosok yang tak bisa dijelaskan. Ketika replay dijalankan perlahan, terdengar bisikan halus. Suara perempuan meratap, "Lepaskan aku." Suara itu menembus sunyi, membuat telinga mereka berdenging. Mereka tak bisa menunggu lebih lama. Dengan hati-hati, Alia memasukkan ulang baterai dan menyalakan kamera portabel mereka. "Kita lanjutkan dari sini," katanya tegas, suaranya menggema di antara celah batu. Guntur mengangguk, memeriksa peralatan, lalu menatap ke jurang di depan. "Kita tidak punya pilihan lain." Langkah mereka menyusuri anak tangga batu alami yang terukir di tebing es. Setiap pijakan terasa licin dan goyah. Kabut menipis sesaat memperlihatkan puncak Karam di Cakrawala, tempat di mana bayangan itu terakhir muncul. Jantung Alia berdebar kencang. Semua logika berkata mundur, tapi naluri jurnalistiknya menjerit untuk maju. Seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya. Sesaat sebelum kabut menutup pandangan, Alia menoleh ke Guntur. "Apakah kau siap?" Guntur menatapnya dengan mata yang bercampur antara takut dan penasaran. "Siap," jawabnya pendek. Namun di balik satu kata itu tertanam ketakutan mendalam. Mereka sedang menatap sesuatu yang mungkin tak pernah ingin dihadapi manusia. Pagi berikutnya, mereka tiba di sebuah ceruk tersembunyi di lereng barat daya puncak. Es berpola seperti gurat kuno menutupi dinding ceruk, mengilap di bawah sinar redup. Di tengahnya terdapat celah sempit. Masuk ke sebuah lorong berliku yang terkubur di balik lapisan es tipis. Yesaya menulis di catatan Rehan bahwa disinilah kunci rahasia itu disembunyikan. Guntur menyalakan senter dan meraih paku es. Dengan hati-hati ia memecah lapisan beku, mengungkap pintu gua tersembunyi. Bau lembab dan tanah basah menyeruak, menggugah indera. Di dalam gua, coretan bergambar manusia yang ditelan kabut terukir di dinding batu. Sosok menunduk, tangan terulur, seakan memohon bantuan. Di bawah coretan, sebuah prasasti pendek. Dia menunggu jiwa yang berani melepas. Suara tetesan air mengiringi langkah mereka masuk lebih dalam. Alia merekam setiap detail dengan kamera, dinding gua, ukiran misterius, dan bayangan samar yang menari di sudut-sudut gelap. Di ujung lorong terdapat peti batu kecil. Guntur berhenti, menarik napas panjang. "Ini dia," katanya lirih, membuka tutup peti. Di dalamnya ada sebuah artefak kuning kecoklatan. Serpihan logam berhiaskan simbol-simbol suku asli Papua. Lapisan es tipis menempel di permukaannya, seolah baru saja menggeliat keluar setelah ratusan tahun terkubur. Ketika Alia menyentuh artefak itu, hawa dingin menyergapnya, dan kabut di dalam gua berputar perlahan, membentuk siluet kepala manusia. "Dia hidup," bisik Alia, suaranya hampir tak terdengar.
Guntur menahan artefak dengan sarung tangan, wajahnya pucat. "Apa yang kau rasakan?" tanya Alia. Guntur menutup mata sejenak, lalu menjawab pelan, rasa penyesalan yang mendalam. Seolah-olah ini milik seseorang yang tersiksa. Mereka saling berpandangan. Penemuan ini lebih dari sekadar misteri video TikTok. Ini tentang jiwa-jiwa yang terperangkap dalam bayangan dan sejarah kelam yang menunggu untuk diungkap. Setelah membawa artefak keluar, kabut di sekitar mereka menggumpal, memenuhi udara dengan getaran halus. Di malam hari, suara-suara aneh bergema. Bisikan bahasa kuno bercampur ratapan pelan. Guntur hampir gila karena suara itu terus-menerus menghantui tidurnya. Alia menggenggam artefak erat-erat, berharap bisa meredam gaung misterius. Di dalam tenda, layar kamera menayangkan kembali rekaman gua. Suara tetesan air berubah menjadi deru napas berat. Lalu terdengar tawa nyaring, suara seseorang yang terperangkap di balik tirai kabut. Bisikan itu menuntun Alia untuk memainkan sebuah mantra kuno yang ia baca di catatan Rehan. Kata-kata itu tak lengkap, hanya potongan. Lepaskan, bebaskan, pulihkan. Guntur menatap Alia penuh tanya. "Kau yakin mantra itu benar?" Alia menutup mata, merasakan getaran halus di artefak. Rehan menulis ini di halaman terakhir buku hariannya. Dia percaya inilah satu-satunya cara. Dengan suaranya bergetar, Alia melafalkan potongan mantra, satu persatu. Tiba-tiba, artefak bergetar hebat, memancarkan cahaya biru pucat di dalam gelap. Suara ratapan berubah menjadi gemuruh lembut, seolah ribuan jiwa bergerak bersamaan. Kabut di luar tenda menukik masuk melalui celah, membentuk sosok bayangan raksasa. Guntur dan Alia terdiam, terpaku di tempat. Para bayangan yang lebih kecil menari di sekeliling mereka, merentangkan tangan berwujud kabut. Suara-suara desahan bersatu menjadi satu, memanggil, "Bebaskan kami." Keringat dingin menetes di pelipis Guntur. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik Alia. Bayangan utama mencondong, matanya gelap tanpa rongga, sendu menatap. "Bebaskan," desisnya. Malam itu mereka terjaga penuh kecemasan. Pilihan untuk melanjutkan pengusiran atau mundur menjadi beban berat di hati masing-masing. Ketika kabut pagi masih pekat, Alia dan Guntur kembali ke altar batu tempat mereka menemukan kamera Rehan. Artefak di tangan Alia memancarkan cahaya lembut, mengusir kabut sejenak agar pandangan mereka semakin jelas. Di atas altar terdapat lekukan seperti tempat meletakkan artefak itu. Alia menunduk, memasangkan artefak sesuai cetakan. Seketika getaran menyapu tanah dan kabut di sekitar altar memutar cepat, membentuk pusaran. Di dalam pusaran, sosok bayangan perlahan muncul. Bentuknya lebih nyata, sosok tinggi, tangan panjang, seolah menunduk menyembah artefak tersebut. Guntur angkat kamera, merekam setiap detik. Bayangan itu mengeluarkan raungan melesak ke dada, menimbulkan dentuman gaung yang terdengar hingga kejauhan. Guntur hampir pingsan, tapi Alia menariknya ke belakang. Di antara derung gaung, terdengar suara satu sosok. "Terima kasih." Sekilas, bayangan itu menunduk, lalu berubah wujud menjadi manusia. Replika tubuh Rehan, beku dalam posisi berdiri. Mata replika itu kosong, menatap lurus ke Alia dan Guntur. Suasana berubah mencekam. "Rehan," bisik Alia. Air mata menetes. Guntur berlari mendekat, menyentuh baju Rehan. Dingin membeku. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik batu. Ya, suara langkah kaki. Yesaya muncul, wajahnya pucat pasi, matanya merah meradang. "Aku sudah memperingatkan kalian," suaranya serak. Bayangan itu tidak pernah ingin dibebaskan. Momen itu menjadi titik terbelah. Apakah mereka harus menghentikan ritual ini, atau terus memaksakan upaya membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap? Konflik batin memuncak. Keputusan dibuat, ritual akan diteruskan. Alia, Guntur, dan Yesaya berkumpul membentuk lingkaran di atas altar. Artefak diserahkan kepada Yesaya. "Kau paham caranya?" tanya Alia.
Yesaya mengangguk pelan meski wajahnya pucat. Aku hanya akan membantu sejauh ini. Satu persatu mereka memegang bagian artefak, mengulangi potongan mantra dengan keyakinan. Kabut di sekeliling menipis, memperlihatkan langit biru pucat. Angin dingin menyapu, membawa gema langkah kaki tak terhitung jumlahnya. Bayangan utama muncul kembali, kali ini melayang tepat di atas mereka. Kenapa kau mencuri nyawa kami? Desis bayangan itu, suaranya melengking menusuk. Rehan mengambil posisi kami. Sekarang kami terperangkap. Guntur menahan napas. Mata Yesaya berkelebat haru. Ternyata ia salah satu keturunan suku yang diceritakan artefak itu. Dan selama ini ia memendam rasa bersalah karena leluhurnya pernah mengurung arwah penjaga gunung. Alia menatap bayangan dengan mata berkaca-kaca. Kami di sini untuk menebus kesalahan. Tolong beri kami satu kesempatan. Bayangan itu menunduk panjang, lalu tangan kabutnya menyinggung artefak. Sekejap lampu biru menyala terang, memancar ke segala arah. Gemuruh terdengar seolah langit menahan napas. Kemudian ledakan cahaya memecah keheningan. Kabut pecah membubung ke angkasa, dan bayangan itu terpecah menjadi ribuan titik cahaya, lalu lenyap. Semua hening. Hanya suara nafas berat mereka yang terdengar. Di puncak Karstens Piramid, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, tidak ada bayangan yang berdiri. Hanya matahari pagi yang memancarkan sinar hangat menembus retakan es. Sunrise di puncak membawa kehangatan yang mengejutkan. Alia membuka mata, merasakan hangat di kulitnya. Sensasi yang telah lama asing selama pendakian. Guntur duduk di batu, menatap artefak yang kini redup warnanya. Yesaya berlutut, menangkup tangan dalam doa khusyuk. Mereka menangis bersama, bukan karena ketakutan, melainkan lega. Setelah berhari-hari disergap kabut dan bisikan jiwa terperangkap, mereka berhasil memulihkan penjaga gunung. Rehan, dalam wujud replika es, kini hanya tinggal serpihan yang meleleh bersama salju pagi. Di tangan Alia, catatan jurnalnya terbuka di halaman terakhir. Kebenaran hanya akan terbuka bagi yang berani menatap bayangan terdalamnya. Alia membacakan kalimat itu dengan suara gemetar. Rehan bukan korban hanya karena kesialan, katanya sambil menatap horizon. Dia relakan dirinya agar kita bisa memperbaiki kesalahan leluhur. Guntur mengangguk, suara seraknya tertahan. Dia memberikan nyawanya untuk menuntaskan tugas yang tak pernah kami pahami sebelumnya. Di bawah sinar matahari yang kini ramah, mereka menyiapkan peralatan untuk dokumentasi. Kamera dipasang pada tripod, siap merekam mengalirnya salju yang mencair, artefak yang akan dibawa turun, dan jejak-jejak suku yang melintas. Resonansi ritual masih terasa, tapi bayangan menakutkan sudah lenyap. Mereka tahu, momen ini tidak hanya tentang menyelesaikan sebuah misteri TikTok. Ini tentang memulihkan hubungan manusia dengan alam dan arwah penjaga yang selama berabad-abad terabaikan. Saat menuruni lereng, mereka menjumpai satu jejak. Bekas coretan huruf R di batu pipih ditemani tanda gambar sosok bayangan. Jejak itu kini terbungkus salju tipis, seakan menunggu untuk ditemukan. Alia berhenti, menyentuh huruf R dengan sarung tangan. Rehan menuntun kita hingga akhir, gumamnya. Guntur membuka jurnal Rehan, membaca catatan terakhir. Aku merasakan panggilan bayangan ini sejak kecil. Jauh di dalam hati, aku tahu aku ditakdirkan untuk menjadi penghubung. Jika kalian menemukan catatan ini, pahamilah, kebenaran kadang mengancam, tapi tugas kita adalah membebaskan, bukan menghancurkan. Di bawah batu pipih itu, mereka menemukan sekeping foto Rehan di puncak, tersenyum tipis, diambil oleh sosok yang tak terlihat, bayangan itu sendiri. Foto itu jadi saksi bisu bahwa Rehan dan sosok bayangan pernah berinteraksi layaknya dua entitas yang saling menghargai. Yesaya menitikkan air mata. Dalam adat kami, jika matahari terbit setelah salju meleleh, menunjukkan persetujuan leluhur. Ia meletakkan bunga sederhana di dekat foto sebagai penghormatan.
Saat kamera merekam adegan itu, Alia menambahkan narasi. Rehan adalah pahlawan tak bernama yang menebus kesalahan masa lalu. Kini jejaknya menjadi kisah abadi, mengajarkan kita pentingnya keberanian dan empati terhadap yang tak terlihat. Jejak Rehan di Carstens Pyramid kini bukan sekadar coretan, melainkan simbol penghubung dua dunia. Di malam terakhir mereka di ketinggian, Alia mendapatkan instruksi terakhir dari catatan suku. Sebuah ritual sederhana di tengah kabut tipis. Tujuannya, menuntun titik-titik cahaya, sisa bayangan untuk kembali ke alamnya. Di bawah sinar rembulan, ketiganya membentuk lingkaran, memegang artefak yang kini tak bercahaya lagi. Mereka membacakan doa suku Papua, mengundang roh-roh penjaga untuk menerima ritual penuntun. Suara angin membawa bisikan lembut, seolah ribuan jiwa menyambut. "Bebaskan mereka," bisik Alia, lalu meletakkan artefak di atas batu setinggi lutut. Cahaya samar tiba-tiba menyala, melingkari artefak, menari naik turun antara celah batu. Guntur dan Yesaya menutup mata, merasakan energi halus merambat. Dengan satu gerakan tangan, artefak diangkat tinggi, melepaskan kilatan cahaya yang membentuk sosok kerdil, bayangan terakhir yang tersisa. Sosok itu melayang, memandang mereka, lalu membubung menghilang ke arah utara, seolah kembali ke istananya di balik kabut. Hening. Hanya deru napas mereka dan gema suara sendiri yang terdengar. Ritual berakhir. Mereka tahu bayangan penjaga Carstens Pyramid kini benar-benar bebas. "Semoga mereka damai," ucap Yesaya. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran. Alia menutup jurnal Rehan, lalu menatap langit malam yang bersih. Untuk pertama kali ia merasa lega. Bukan hanya mengungkap misteri viral, tapi juga menyelesaikan tugas suci yang lebih besar. Menjelang fajar, kabut yang biasanya menyelimuti lereng Carstens Pyramid tak tampak. Langit cerah membentang biru. Salju berkilau emas saat disentuh sinar pagi. Pemandangan ini begitu kontras dengan bayangan kelam yang menakuti mereka sehari sebelumnya. Alia, Guntur, dan Yesaya duduk di tepi batu besar, menikmati keheningan. Kamera merekam panorama luas, lanskap Papua yang megah, puncak-puncak bersalju, dan hutan tropis di kejauhan. Guntur memecah keheningan. "Aku merasakan beban berat terangkat dari jiwa." Alia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Inilah hasil dari keberanian dan kepercayaan." Yesaya menambahkan, "Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah niat tulus. Kita hanya alat untuk menuntun." Suasananya damai, namun di balik ketenangan itu tersimpan pesan mendalam. Setiap misteri, sekalipun muncul di media sosial, bisa menjadi panggilan untuk menggali kebenaran lebih jauh. Alia menutup catatan jurnal di depan kamera. Kisah viral mungkin tak lebih dari sekelebat bayangan. Namun di balik kabut ada cerita manusia tentang pengorbanan, penyesalan, dan penebusan. Ia mengarahkan kamera ke wajah Guntur dan Yesaya, merekam senyum hangat mereka. Fajar benar-benar tiba. Dari kejauhan, terdengar suara ayam peliharaan di desa terdekat, tanda kehidupan yang berlanjut. Carstens Pyramid menunggu pendaki berikutnya, dengan misteri baru yang mungkin masih tersembunyi di antara lapisan es. Sekembalinya ke Jayapura, Alia segera menyunting rekaman perjalanan mereka. Video dokumenter berdurasi 25 menit dipublikasikan, menampilkan cuplikan dramatis, penampakan bayangan, ritual suku, rekaman artefak, dan wawancara mereka di puncak. Judulnya viral di TikTok, "Sosok bayangan di puncak Carstens Pyramid, kebenaran terungkap." Tanggapan publik beragam, sebagian terpesona dan merasa tersentuh, sebagian skeptis menyebut ini hoaks terstruktur dengan baik. Namun yang paling mengejutkan adalah video berdurasi 10 detik muncul sepekan setelah tayang dokumenter, memperlihatkan bayangan serupa di puncak Gunung Kilimanjaro. Sosok itu menatap lurus ke kamera drone sebelum menghilang di balik kabut. Komentar pun membanjiri. Apakah fenomena ini global? Ada kekuatan apa di pegunungan tertinggi? Siapa yang akan berani menyelidiki berikutnya? Alia menatap layar dengan mata berbinar.
Ia menutup laptop, lalu berbisik pada Guntur dan Yesaya yang duduk di sampingnya. Kita baru saja membuka pintu. Kejutan terakhir itu menyisakan satu pertanyaan. Apakah bayangan penjaga gunung hanyalah permulaan dari kisah yang lebih besar? Cerita pun ditutup. Namun rasa penasaran justru makin membara. Siapa yang akan melangkah selanjutnya? Dan misteri apa lagi yang menunggu di balik kabut puncak-puncak tinggi dunia?